Oke guys, kembali lagi bersama Beta Agif Channel Crew. Kali ini saya akan menyontek sedikit status Bang Sam atau dikenal dengan Babang Gondrong. Kalian kan penasaran kan guys? Kali ini saya akan memberikan kalian siapa sih Babang Gondrong sebenarnya yang pernah viral tersenggolnya Mutia Lida 2020. Sebelum kalian simak video kita ini guys, video Babang Gondrong ini guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kita berikut ini. Check it out. Kita melihat bahwa dengan gejolaknya beberapa polemik yang terjadi kemarin terjadi mulai dari awal Jogja, kemudian pecahnya di Malang, Surabaya, dan beberapa titik di Indonesia maupun di Aceh, Sumatera. Kalau kita mau simpul, di lingkaran seluruh Indonesia terjadi sebuah ledakan respon tidak persetujuan terhadap jalannya mungkin pemerintah, mungkin karena ada ketidaksampaiannya keresahan mereka sehingga terjadi lecutan beberapa polemik. Namun dengan demikian kita melihat bahwa ini sebenarnya bukan polemik besar, ini adalah sebuah polemik kecil yang seharusnya kita harus secara dingin untuk menyelesaikan dengan secara persuasif. Kita melihat bahwa mulai dari Yogyakarta, pecahnya bahwa beberapa tragedi Papua, kemudian ke Malang, kemudian muncul juga teriakan dari Sumatera, Aceh, Maluku pun ada beberapa saat pun mereka keluarkan statement terkait keresahan-keresahan mereka terkait polemik-polemik kepercayaan mereka terhadap pemerintahan. Oleh karena itu kami secara pribadi sebagai mahasiswa ataupun pemuda yang saat ini bergerak di posisi sebagai aktivis nasional, kami menghimbau dengan hormat kepada semua elemen, dalam hal ini yang paling utama yaitu pemerintah daerah, provinsi maupun stakeholder camat dan terkecil, desa pun, atau kalau di wilayah timur dikategorikan ada namanya distrik, untuk kembali duduk bersama untuk kita memposisikan masalah untuk mencari solusi terbaik, bahwa teman-teman yang kemarin kita melihat bahwa ditarik pulang ke daerah masing-masing agar harapannya bisa kembali lagi ke lokasi kota studi mereka masing-masing. Kenapa? Karena pemuda adalah sebagai sumber daya manusia yang akan sebagai promotor dalam gerak di bangsa ini. Oleh sebab itu harapan kami bahwa kepada seluruh elemen, lepaskan semua egoisme yang selama ini yang terdikotomi di dalam perasaan kita, untuk kembali lagi melihat secara nasionalis bahwa kita pemuda harus mengenyam sebuah pendidikan yang baik sehingga bisa menata kembali daerah kita masing-masing, bisa membangun kembali daerah kita masing-masing sebagai leadership pemimpin di hari esok. Oleh karena itu sekali lagi kami secara khusus sebagai aktivis dari PBHMI, saya di Wasekjen PBHMI mewakili dari wilayah Papua, saya berasal dari Pakwak. Saat ini sekali lagi menghimbau dengan hormat kepada semua kawan-kawan, adik-adik yang pelajar, mahasiswa maupun pemuda yang beraktivitas di luar kota Papua, di luar kota Maluku, di luar kota
Sulawesi ataupun di luar kota Aceh untuk kembali ke lokasi studi untuk lanjutkan pendidikan kita untuk bisa sebagai sumbangsi anak muda, sebagai sumbangsi pelajar untuk kembali membangun daerah masing-masing ke depan untuk menjadi sebagai cerminan bangsa ke depan, karena generasi adalah penentu perubahan masa depan bangsa ini. Karena Soekarno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia ini. Maksudnya apa? Bahwa pemudalah sebagai tombak dari sumber daya yang unggulan, yang berpotensi akan melanjutkan estafet kepemimpinan daripada pemimpin-pemimpin yang akan berakhir di periode-periode ini. Oleh sebab itu, mari dari hati dengan hormat kita sama-sama selesaikan masalah ini dengan baik untuk bisa kembali ke lokasi studi kita masing-masing ke depan. Terima kasih. Salam hormat, salam satu kandung katurang basudara dari Tanah Maluku. Hari ini katurang dari Jakarta dikawal langsung oleh abang-abang kita dari anggota DPRD Maluku. Dari ada Bang Hayoto dari Gerindra, ada abang dari Demokrat, tadi juga ada PDI, ada dari Golkar juga, dan ada juga abang-abang kita dari yang dinas-dinas di sana hadir di sini. Dari TNI juga hadir, Pas Pampres juga hadir pada kesempatan tadi. Tadi terjadi polemik antara kita dengan pihak Indosiar terkait klarifikasi pernyataan mereka terkait voting dan SMS yang dilakukan atau yang kita asumsikan permainan oleh tim manajemen, sehingga terjadi konflik arus bawah, sehingga terjadi disinformasi, terjadilah konflik di warga Maluku di media-media sosial. Oleh karena itu hari ini saya sampaikan bahwa mereka sudah melakukan permohonan maaf secara personality pertama kepada saya. Kenapa? Karena pada saat rapat untuk mengambil sebuah solusi ada pernyataan etika komunikasi yang tidak baik. Namun dia sudah menyampaikan permohonan maaf secara personality. Namun setelah itu kami dan abang-abang kita anggota DPRD semua keberatan dan meminta pernyataan sikap dari pihak Indosiar, dalam hal ini kategori Bang Joni selaku manajer dalam produksi, untuk kembali membuat pernyataan secara komprehensif bahwa pernyataan itu sifatnya itu warga Maluku, bukan personality, karena yang ada di dalam situ kita semua orang Maluku. Karena kita datang karena atas dasar harga diri kita warga Maluku di tanah Jawa, yaitu Jakarta. Oleh karena itu hari ini kita tidak mau lagi harga diri kita warga Maluku diinjak-injak, tapi kita ingin kita sama-sama junjung tinggi perbedaan, bukan kita dibeda-bedakan, tapi perbedaan bagaimana kita disamaratakan dan disamakan dalam segala bidang apapun. Oleh karena itu dari pihak manajemen juga sudah permohonan maaf dan proses tetap berlanjut karena sudah diambil alih oleh Polres Jakarta Barat, dan secara manajemen Indosiar sudah melakukan permohonan maaf kepada kita semua yang disaksikan oleh saksi-saksi anggota DPRD abang-abang saya ini dari Maluku Tengah, dan ada juga perwakilan dari senior-senior dari provinsi, dan ada wilayah-wilayah Maluku yang lain juga hadir pada hari itu, pada tadi, tapi saya tidak hafal namanya satu persatu, tapi semua hadir pada tadi untuk mendengarkan secara langsung pernyataan permohonan maaf dari pihak Indosiar dan manajemen. Oleh karena itu kita sama-sama satukan hati kembali, kita redam semua permasalahan konflik yang terjadi di arus bawah di medsos, kita hentikan semua, kita kembali satu padu, kita kembali sama-sama jalani kehidupan kita seperti normal. Kemudian yang punya potensi generasi-generasi selanjutnya harus dikembangkan terus, karena akan didorong terus oleh Indosiar, dan mereka menyatakan siap untuk mendukung potensi-potensi anak muda Maluku, perempuan maupun pria. Demikian, terima kasih. Saya mewakili abang saya anggota DPRD dan semua warga Maluku di Jakarta, dan terima kasih.